Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Maulida Wardani. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai struktur surat dan ayat dalam Al-Quran, guna memenuhi tugas UTS Al-Quran Hadis. Pada materi yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian tentang surat dan ayat di dalam Al-Quran. Yang pertama, surat itu secara bahasa adalah tanda atau alamat, dan secara terminologisnya itu merupakan sekelompok ayat Al-Quran yang berdiri dan mempunyai permulaan dan penutup. Sedangkan ayat menurut istilah adalah sekumpulan kata yang mempunyai permulaan dan akhir yang berada dalam satu surat di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membuktikan kerasulannya dan memberikan suatu petunjuk bagi umat manusia dan khususnya umat Islam. Pada saat Al-Quran diturunkan, Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menuliskan ayat Al-Quran. Tetapi pada zaman itu belum berbentuk mushaf Al-Quran di zaman sekarang. Lalu para sahabat sepakat untuk mengumpulkan semua tulisan Al-Quran setelah Nabi Muhammad wafat, dan baru dikumpulkan di dalam satu mushaf Al-Quran, yang sebagaimana kita sudah ketahui di zaman sekarang ini. Pada susunan surat dan ayat di dalam Al-Quran, semua itu berdasarkan tauqif Nabi, yang artinya telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan wahyu dan juga hadis riwayat Al-Bukhari dan Abi Hurairah dan Fatimah binti Al-Rasul. Dan jumlah surat di dalam Al-Quran tersebut menurut para ulama terdiri dari 114 surat, yang diawali surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Karena surat di dalam Al-Quran tidak sama jumlah dan ayatnya, dan tidak sama panjang pendeknya, maka dari itu para ulama sepakat untuk membagi surat tersebut ke dalam 4 macam. Yang pertama, ada Al-Sab'ul Al-Diwal, yang artinya 7 surat yang panjang-panjang. Dan yang kedua, Al-Mi'un, yaitu surat-surat yang terdiri dari 100 ayat. Yang ketiga, Al-Matsani, yaitu surat-surat yang kurang dari 100 ayat. Dan yang keempat adalah Al-Mufassal, yaitu surat-surat yang pendek-pendek. Dan adapun hikmah yang dapat diambil dari mempelajari struktur surat dan ayat dalam Al-Quran, yaitu yang pertama, mempermudah kita dalam mempelajari dan menghafal Al-Quran. Dan yang kedua, mempelajari dan menghafal Al-Quran dengan lebih mudah, yaitu dengan kita menghafal surat dari yang pendek lalu yang panjang. Yang ketiga, mempermudah seseorang yang ingin memperdalam dan juga menghafal sekaligus mengamalkan Al-Quran. Sebelum ke penutup, pantun nih, hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.